Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Koperjas, kali ini saya ingin mereview salah satu buku yang telah saya baca. Tapi kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alfrisa Renuat, saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 18. Dan di video kali ini saya ingin mereview salah satu buku milik Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi yang berjudul Mishkat, Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan juga Islam. Nah, Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi ini merupakan salah satu pendiri INSIS. Nah, kalau di kalangan untuk pemikiran Islam, beliau ini sudah sangat terkenal ya. Nah, selain itu beliau juga telah menempuh banyak pendidikan, misalnya di S1-nya di Gontor, S2-nya di Inggris, dan S3-nya di Istak Malaysia. Nah, selain itu beliau juga pernah menjadi wakil rektor di UNIDA. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai isi buku Mishkat ini, saya ingin membahas dulu tentang kualitas cetak dari buku ini. Nah, buku Mishkat ini di bagian kertasnya ini memiliki kualitas yang sangat bagus ya teman-teman. Ini kertasnya tahan lama, kalau menurut saya ya tahan lama, dan juga berwarna coklat sehingga memudahkan mata kita untuk terus membaca. Selain itu, di bagian cover buku ini didesain dengan full color sehingga ketika kita pertama kali melihat buku ini sudah ada kesan tersendiri. Nah, kalau kata iklan atau bahasan dalam iklan, kesan pertama begitu menggoda. Oke. Mishkat, dilihat dari judulnya ya. Mishkat ini merupakan istilah yang diambil oleh Ustadz Hamid dalam surat An-Nur ayat 35. Nanti teman-teman boleh cek ya teman-teman. Nah, untuk itu Mishkat ini menurut Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Qurtubi, dia menjelaskan bahwa Mishkat ini memiliki arti tempatnya cahaya, seperti itu. Nah, buku ini dibuat oleh Ustadz Hamid untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang terlihat kabur di tengah masyarakat atau yang kurang jelas di tengah masyarakat, dan juga beliau mencoba untuk membuka sesuatu yang ditutup-tutupi dan mengisi kekosongan yang selama ini dibiarkan kosong, seperti itu. Nah, selain itu buku Mishkat ini juga adalah buku yang mencoba atau yang telah mengkritik beberapa konsep yang dianggap baik oleh masyarakat dan mengapresiasi konsep-konsep yang selama ini dianggap tidak baik oleh masyarakat. Nah, Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi ini, kalau misalnya kita lihat di kalangan pemikiran Islam, beliau ini sudah sangat terkenal ya teman-teman. Nah, selain buku Mishkat, beliau juga memiliki buku Minhaj. Nanti setelah baca buku ini, teman-teman boleh membaca buku selanjutnya, yakni buku Minhaj, seperti itu. Nah, di dalam buku ini memiliki dua bab besar, yakni yang pertama ada The Westernisasi dan yang kedua ada The Liberalisasi. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan dulu tentang bab pertama ya. Di bab pertama ini memiliki sebab yang sangat banyak. Ketika saya ingin berniat untuk menjelaskan semuanya, saya takut akan kehabisan durasi, seperti itu. Oke, di bagian bab pertama ya, di bab pertama itu ada beberapa subbab, diantaranya itu ada tentang Barat, Timur, tentang humanis, dan juga humanis religian, seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan bagian pertama aja ya, tentang Barat, karena lebih afdolnya ketika teman-teman membeli buku ini dan baca buku ini sendiri. Oke. Di bagian Barat ini ada mengangkat mengenai salah satu filsuf terkenal ya, salah satu filsuf terkenal yang bernama Nietzsche. Mungkin di kalangan teman-teman yang belajar filsafat ini sudah sangat populer, seperti itu. Nah, Nietzsche ini yang terkenal adalah dia ketika dia mengatakan bahwa Tuhan telah mati atau God is dead, seperti itu. Nah, di bagian Barat sana mereka mencoba untuk membunuh Tuhan karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu mereka menganggap bahwa Tuhan itu ketika mereka bertuhan mereka terasa tidak bebas atau mereka terikat, seperti itu, sehingga mereka mencoba untuk membunuh Tuhan dan mencoba mencari kebenaran sendiri dibanding kebenaran itu sendiri. Susah ya? Oke. Jadi mereka tuh mencoba untuk mencari kebenaran dibanding kebenaran itu sendiri dalam bahasan buku ini ya teman-teman. Nah, kemudian orang-orang Barat sana mereka maju ketika mereka itu meninggalkan agamanya, mereka meninggalkan Tuhannya, mereka meninggalkan gereja-gerejanya. Tetapi di dalam bahasan terakhir dalam subbab Barat ini, Ustadz Hamid ini mengatakan bahwa ketika orang Islam itu mengikuti Barat, dalam artian mereka meninggalkan agamanya, maka mereka akan kebalik, mereka akan terlihat bobrok, akan terlihat menjadi bodoh, seperti itu. Jadi dalam bahasan ini ketika agama Islam atau umat Islam mencoba untuk meninggalkan agamanya, mereka akan terbelakang seperti itu dibandingkan dengan Barat yang mereka maju ketika mereka meninggalkan agamanya.
Nah, itu tadi bahasan mengenai bab pertama. Kemudian di bagian bab kedua, yakni tentang liberalisasi, ada beberapa subbab yang sangat banyak juga. Jadi di sini saya memutuskan untuk mengambil salah satu bab yang berjudul dari WTC ke liberalisasi. Nah, di sini mungkin teman-teman ya sudah familiar banget ya tentang kejadian atau tragedi WTC, di mana dua pesawat komersil menabrak gedung yang menjadi lambang ekonomi di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 seperti itu. Nah, di mana ketika kejadian itu terjadi, Presiden Amerika saat itu yakni George menganggap bahwa mereka telah diserang oleh terorisme dan mengarahkan serangan itu terhadap umat Islam, di mana menjadi tokoh dari umat Islam ini adalah Usama bin Laden seperti itu. Nah, namun ketika dalam buku ini membahas tentang fakta-fakta yang terjadi ya, di mana di situ disampaikan oleh media bahwa ada beberapa fakta yang mengungkapkan bahwa kejadian atau tragedi WTC ini yang dibalik tragedi ini ada juga George dan juga Usama bin Laden seperti itu. Nah, sebenarnya di sini buku ini untuk mengungkapkan bagaimana sih pandangan Barat itu kepada umat Islam pada saat kejadian itu ya teman-teman. Ketika mereka menganggap bahwa ini serangan semuanya dari Muslim atau umat Islam seperti itu. Dalam artian di sini untuk pribadinya yakni Usama bin Laden. Nah, di buku ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana kejadian itu terjadi dan juga secara terperinci sehingga masyarakat sadar bahwa fakta yang terjadi di lapangan sebenarnya yakni seperti ini, bukan yang digencarkan oleh wacana-wacana yang disampaikan oleh Amerika Serikat, di mana ketika ini terjadi mereka mengarahkan kepada liberalisasi seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman dua review dari subbab dari dua bab besar yang saya angkat. Jadi mungkin pesan yang bisa diambil dari buku ini yakni buku ini berusaha menerangkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa ada wacana-wacana yang digaungkan di tengah masyarakat itu sebenarnya salah atau kurang tepat seperti itu. Dan buku ini berusaha menjelaskan apa saja sih konsep-konsep yang diagungkan oleh masyarakat tetapi itu salah, dan juga konsep-konsep yang dikritik oleh masyarakat tetapi itu betul. Sehingga buku ini mengajak kita semua untuk berpikir bahwa apa yang terjadi di tengah masyarakat itu belum tentu benar, dan kita berusaha untuk mencari solusinya seperti itu. Nah, kemudian buku ini juga mencakup ya pengalaman dari Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, sehingga selain tentang penjelasan-penjelasan dari pemikiran beliau juga ini tercantumkan pengalaman-pengalaman pribadi beliau mengenai kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Dan tentunya buku ini merupakan buku rujukan bagi pemuda pemikir Islam yang belajar tentang pemikiran Islam seperti itu, sehingga kita diajarkan untuk mencintai agama kita sendiri dan berusaha mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya review dari buku ini. Mungkin terlihat sedikit ya, tetapi lebih bagusnya lagi ketika teman-teman langsung membaca buku ini. Oke, sahabat Koperja, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.